Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan materi sejarah koperasi di dunia dan di Indonesia yang beranggotakan Saya Wahyu Kusumawardani dengan NIM 23 10 11 1034. Saya Sani Nurjana dengan NIM 23 10 11 10 11 035. Saya Arjuni Seulidaya dengan NIM 23 10 11 11 036. Saya Maya Fadila Utami dengan NIM 23 10 11 1052. dan saya Hanum Bunga Dewanti dengan NIM 23 10 10 11 053. Gerakan koperasi ini dimulai di saat akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Inggris. Nah, koperasi ini dulunya disebut sebagai koperasi praindustri. Koperasi ini muncul karena banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat mesin-mesin industri yang berevolusi dan ketidakadilan sosial setelah revolusi Prancis. Nah, jadi koperasi ini dibuat supaya orang-orang bisa bekerja sama dan saling membantu secara ekonomi. Yang pertama ada negara Prancis. Nah, revolusi sosial di Prancis pada tahun 1789 diakibatkan oleh keinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam susunan dan penghidupan masyarakat di Prancis kala itu. Nah, mereka memberi sumbangan pemikiran untuk mendorong perubahan-perubahan untuk kehidupan masyarakat di Prancis serta inspirasi bagi lahirnya perkumpulan-perkumpulan untuk mendorong dan memperbaiki taraf kehidupan di sana yang kemudian dikenal sebagai koperasi. Tokoh-tokoh pemikiran revolusi di Prancis antara lain Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Fouquet, dan Charles Guide. Kemudian ada negara Inggris. Nah, revolusi industri pada abad ke-18 berdampak negatif bagi kaum buruh, yaitu memperlebar kesenjangan ekonomi antara pengusaha dan buruh, menjadikan pekerjaan buruh semakin berat dan menjenuhkan. Lalu serta mengurangi kesempatan kerja akibat menggunakan mesin-mesin industri yang baru. Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya gerakan koperasi yang dicetuskan oleh Robert Owen pada tahun 1830, yaitu seorang sosialis yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan buruh. Nah, koperasi ini berkembang lebih lanjut melalui gerakan koperasi di kota Rochdale tahun 1844 dan menjadi sistem ekonomi yang mandiri dalam masyarakat. Nah, koperasi Rochdale sendiri didirikan pada tahun 1844 oleh 28 buruh di Inggris dengan modal masing-masing 1 pound sterling yang dipimpin oleh Charles Howard. Koperasi ini sukses karena semangat kebersamaan dan aturan yang mereka susun bersama. Nah, termasuk prinsip seperti anggota sukarela, 1 anggota 1 suara, netralisasi agama dan politik, serta pembagian keuntungan sesuai jasa anggota. Nah, koperasi ini menjalankan usaha toko, perumahan, pabrik, dan pertanian untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, prinsip-prinsip Rochdale ini menjadi dasar gerakan koperasi dunia yang dikenal sebagai Rochdale Principles dan diakui secara internasional oleh International Cooperative Alliance sejak 1937. Nah, kemudian yang ketiga ada negara Jerman. Wilhelm Friedrich Ravensen mendirikan koperasi simpan pinjam pada tahun 1848 untuk membantu petani miskin dari beban bunga hutang tinggi dengan modal dari tabungan petani tanpa gaji untuk pengurus dan pengawasan ketat terhadap jaminan. Kemudian sedangkan Schuzel Delitzsch, seorang hakim, membantu koperasi kredit di kota dengan modal dari siapa saja. Pinjaman jangka pendek untuk pedagang kecil, pengurus bergaji, dan keuntungan dibagi kepada semua anggota. Keduanya percaya hutang berat membuat petani dan buruh miskin merasa tidak aman, sehingga koperasi kredit menjadi solusi untuk meringankan beban mereka. Yang keempat ada negara Swedia, tokohnya yaitu Albin Johansson adalah pelopor koperasi di Swedia, di mana pada tahun 1899 koperasi-koperasi konsumsi bergabung dalam koperasi induk bersama yang bernama Kooperatif Forbundet. Koperasi ini berhasil melawan monopoli kartel produsen yang menguasai kebutuhan sehari-hari seperti mentega, tepung terigu, minyak nabati, sepatu, serta bola lampu. Nah, Kooperatif
Bundet berhasil menghancurkan monopoli tersebut secara bertahap antara tahun 1911 hingga 1932, sehingga gerakan koperasi di Swedia berkembang pesat. Kemudian yang kelima ada negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, koperasi yang dikenal sebagai credit union berkembang dalam 3 jenis utama, yaitu koperasi penjualan yang mendistribusikan produk, koperasi pembelian yang menyediakan kebutuhan pertanian, serta kebutuhan sehari-hari, kemudian koperasi jasa yang melayani asuransi, listrik, kesehatan, perumahan, telekomunikasi di desa-desa. Kemudian beberapa credit union membentuk federasi yang dinamakan CUNA untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Pemerintah mendukung dengan Federal Credit Union Act yang memberikan status hukum khusus, melindungi masyarakat, menjaga prinsip koperasi, dan memberi keistimewaan bagi koperasi. Yang keenam yaitu negara Jepang. Koperasi pertama di Jepang berdiri pada tahun 19. Yang keenam yaitu negara Jepang. Koperasi pertama di Jepang berdiri pada tahun 1890 bersamaan dengan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Koperasi pertanian dan kredit berkembang besar karena masyarakat sudah mengenal prinsip koperasi tradisional. Nah, tokoh Shinagawa dan Hiragata memperkenalkan model koperasi kredit Dreyfusson. Pemerintah mendukung dengan membebaskan koperasi dari pajak tertentu, memberikan pinjaman tanpa jaminan bunga, kemudian membeli hasil produk koperasi, serta memberikan subsidi secara rutin. Baik, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Yang pertama pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1896 sampai 1908. Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia. Pada tahun 1896 ada seorang patih pamong praja bernama Raden Arya Wirya Atmaja di Purwokerto yang merintis mendirikan suatu bank simpanan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum perintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang asisten presiden Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sibuk. Pada tahun 1898, ide Raden Arya Wirya Atmaja diperluas oleh De Wolf van Westerode sebagai pengganti dari E. Sibuk. Tetapi cita-cita dan ide Raden Arya Wirya Atmaja ini tidak dapat berlanjut karena mendapat rintangan atau hambatan sebagai kegiatan dari politik pemerintah penjajahan waktu itu. Oke, selanjutnya pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1908 sampai 1927, bersama dengan lahirnya kebangkitan nasional, tepatnya pada antara tahun 1908 sampai 1913, Budi Utomo ini mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Namun demikian, perkembangan koperasi pada waktu itu kurang memuaskan karena adanya hambatan yang datang dari pemerintah Belanda. Meskipun perkembangan koperasi kurang lancar, pemerintah Belanda ini tetap khawatir jika koperasi makin tumbuh dan berkembang di kalangan bumi putra. Untuk itu, agar perkembangan koperasi tidak makin meluas, pemerintah Belanda ini pada tahun 1915 berusaha mengatur kehidupan koperasi dengan suatu undang-undang. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, pada tahun 1942 sampai 1945, sejak Belantara Jepang ini mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Koperasi mencicirkan demokrasi sudah tidak ada lagi karena oleh bala tentara Jepang ini sebagai penguasa pada waktu itu. Koperasi ini dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian dirubah menjadi kumiai yang berfungsi sebagai pengumpulan barang untuk keperluan perang. Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan, bahkan semakin hancur karena disebabkan adanya ketentuan di penguasaan Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi ini harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut dipersulit. Selanjutnya pada masa kemerdekaan. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1958,
pada masa ini adalah era demokrasi liberal. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1947 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Karena koperasi sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka gerakan koperasi ini seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa pada tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia yang melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi. Selanjutnya, pada tahun 1958 hingga 1965 atau era demokrasi terpimpin, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang diberlakukan kembali lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lalu pemerintah mengeluarkan PP nomor 60 tahun 1959 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 79 tahun 1958 yang menegaskan peran pemerintah sebagai pembina perkembangan koperasi. Tahun 1960 keluar instruksi Presiden nomor 2 tahun 1960 yang menekankan perlunya kerjasama antara jawatan koperasi dengan masyarakat. Lalu dibentuk Badan Penggerakan Koperasi atau Bapengkop sebagai lembaga yang bertugas mendorong pertumbuhan gerakan koperasi. Fokus utama koperasi di era ini adalah memperkuat posisi koperasi sebagai alat pembangunan nasional dalam kerangka ekonomi terpimpin. Lalu pada tahun 1966 hingga 1998 atau era Orde Baru, pemerintah Orde Baru berusaha mengembalikan citra koperasi agar sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu TAP MPRS nomor 23 atau garis miring MPRS garis miring 1966 menjadi dasar pengembangan koperasi. Pada 17 Juli 1966, Gerakan Koperasi Indonesia atau GERKOPIN mengadakan musyawarah nasional di Jakarta. Lalu Koperasi Unit Desa atau KUD melalui banyak dibentuk hampir di setiap kecamatan. Pemerintah memberi pembinaan khusus terhadap KUD tertentu dan menjadikannya sebagai KUD percontohan. Di era ini, koperasi menjadi instrumen penting pembangunan perdesaan, meskipun dalam praktiknya banyak koperasi yang sangat tergantung pada bantuan pemerintah. Kemudian sejarah koperasi di Indonesia pada era Presiden Jokowi pada tahun 2014 sampai 2024. Sejarah koperasi pada era Presiden Jokowi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama dalam aspek jumlah koperasi dan permodalannya. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, jumlah koperasi aktif menurun drastis dari sekitar 209.488 unit pada tahun 2014 menjadi 130.119 unit pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya reformasi koperasi, yaitu pembubaran koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif dan tidak berfungsi dengan baik. Langkah ini bertujuan membersihkan ekosistem koperasi agar lebih sehat dan profesional. Meskipun jumlah koperasi menurun, dari sisi permodalan koperasi justru mengalami peningkatan signifikan dari 200,66 triliun menjadi 254,17 triliun. Hal ini menunjukkan adanya konsolidasi koperasi yang lebih kuat dan perbaikan kualitas pengelolaan koperasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga aktif melakukan transformasi regulasi dengan menyusun rancangan undang-undang perkoperasian yang fokus pada pengembangan ekosistem koperasi yang adaptif dan berpihak pada perkembangan bisnis modern.
Kebijakan itu juga mendorong koperasi multipihak termasuk pelaku startup dan generasi muda, serta penerapan tata kelola yang baik. Selain itu, tren koperasi di Indonesia selama era Jokowi masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam sekitar 70% aktivitas koperasi, sementara sektor real masih di bawah 30%. Pemerintah menargetkan agar koperasi lebih banyak bergerak ke sektor real yang akan meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Intinya, era Jokowi merupakan masa restrukturisasi dan revitalisasi koperasi dengan fokus memperkuat koperasi yang benar-benar aktif dan produktif, meningkatkan kualitas tata kelola dan permodalan, serta mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi demi memperkuat ekonomi kerakyatan Indonesia. Sejarah Koperasi Merah Putih. Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Dalam rekrut kepala daerah di Akmil Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan koperasi desa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pada rapat terbatas di Istana Negara pada 3 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia mengumumkan peluncuran 80.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan akan dilakukan launching Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bertepatan pada Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Perkembangan peraturan undangan koperasi di Indonesia. Pada awal 1949 hingga 1965. Pada 1945, Undang-Undang Nomor 179 Tahun 1949 menggantikan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1927. Lalu, 1958 terbit Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 atau Dasar UUDS Pasal 38, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Lalu 1959, Dekret Presiden itu PP nomor 60 tahun 1959 menyesuaikan fungsi koperasi dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya 1965, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 lahir dipengaruhi konsep komunisme dan Nasakom, tetapi hanya bertahan 2 bulan karena G30 SPKI dan lahirnya Orde Baru. Selanjutnya Orde Baru 1967 hingga 1998. Pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Lalu 1992, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menggantikan Undang-Undang 12 atau 1967. Undang-undang ini menegaskan peran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, sokong guru perekonomian, dan badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Lalu, era reformasi dan revisi tahun 2012 hingga sekarang. Tahun 2012, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 atau 1992 dengan 6 substansi penting, seperti nilai Undang-Undang 1945 dan ICA, legalitas koperasi, permodalan, KSP, pengawasan, dan pemberdayaan. Namun, Undang-Undang Nomor 17
tahun 2012 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya, pada era UU Cipta Kerja dari tahun 2020 hingga sekarang, pada tahun 2020 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa perubahan aturan koperasi, misalnya pendirian koperasi primer cukup 9 orang, yang sebelumnya dari 20 orang. Kemudian pada tahun 2021, menerbitkan PP Nomor 7 Tahun 2021, diterbitkan untuk memperjelas aturan tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Kemudian, tokoh koperasi Indonesia, yang pertama ada Raden B. Arya Wiraatmadja, yang lahir pada tahun 1855 di Adirejo dari keluarga priai. Pada usia muda, ia sempat bekerja sebagai juru tulis Belanda, lalu menjabat sebagai Pati Purwokerto sejak tahun 1879 hingga pensiun pada tahun 1907. Dari pengalamannya melihat rakyat yang terlilit hutang rentenir, terutama setelah menghadiri sebuah pesta khitan pada tahun 1894, ia terdorong untuk mencari solusi bagi kesejahteraan masyarakat. Atas kepeduliannya itu, ia mendirikan De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandse Hoofden, lembaga keuangan bagi pribumi yang kemudian berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat pertama di Indonesia pada tahun 16 Desember 1895 yang kini dikenal sebagai BRI. Berkat jasa beliau, ia dikenang sebagai Bapak Perkreditan Rakyat Indonesia sekaligus pelopor pergerakan perkoperasian dari keuangan rakyat. Kemudian untuk tokoh yang kedua, yaitu bernama Dr. Sutomo, atau yang dikenal sebagai Bung Tomo, lahir pada Kampung Blauran, Surabaya, tahun 1920 dari keluarga priai menengah. Selain dikenal sebagai pendiri Budi Utomo, ia juga menaruh perhatian pada perkembangan koperasi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 1908, ia mulai merintis koperasi rumah tangga konsumsi untuk rakyat kecil. Pada 1950-an di Surabaya, ia bahkan berinisiatif membentuk koperasi tukang becak dengan ide pendirian pabrik sabun yang dikelola sendiri oleh para anggotanya. Meski rencana itu tidak berjalan lancar, semangatnya untuk membangun ekonomi rakyat melalui koperasi tetap dikenang. Dengan kiprahnya, Sutomo tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh yang berusaha memperkuat gerakan perkoperasian di Indonesia. Untuk tokoh yang ketiga, yaitu bernama Muhammad Hatta, lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama di Batu Hampar, Sumatera Barat, dan ibu beliau berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 yang memiliki arti harum dalam bahasa Arab. Selama menjabat sebagai wakil presiden, beliau menulis beberapa esai dari buku Ekonomi Kerakyatan. Selama itu pula beliau mengembangkan koperasi yang ada di Indonesia. Bung Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi dengan rasa kepeduliannya terhadap rakyat dan pemerintahan di Indonesia. Hatta membuat gerakan ekonomi kerakyatan lewat koperasi. Menurut Hatta juga tujuan negara adalah memakmurkan rakyat dengan asas kekeluargaan dan bentuk rasa paling cocok untuk Indonesia adalah usaha bersama dengan kekeluargaan, di mana usaha tersebut tidak lain tidak bukan yaitu adalah koperasi. Kemudian pada tokoh yang ketiga adalah Agus Sudono yang lahir pada tanggal 2 Februari tahun 1933 dari keluarga keturunan priai dan pedagang. Sejak kecil ia peka terhadap penderitaan buruh, khususnya pekerja pabrik gula yang hidup dengan penghasilan rendah. Kepedulian ini membentuk menjadi tokoh buruh yang gigih, membela hak-hak pekerja dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Dalam perjuangannya, Agus Sudono menggagas lahirnya Koperasi Karyawan atau Kopkar dan mendirikan Inkopkar atau Induk Koperasi Karyawan, di mana ia menjabat sebagai ketua umum sejak tahun 1986 hingga 2008. Selain itu, ia juga pernah memimpin Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI, serta menjadi anggota Badan Eksekutif ILO. Dikenal sebagai pejuang lintas zaman, Agus Sudono dianggap sangat berjasa bagi buruh Indonesia. Ia juga merupakan pengagum Bung Hatta dan meneruskan semangat koperasi sebagai jalan meningkatnya kesejahteraan rakyat
pekerja. Kemudian pada tokoh yang terakhir yaitu ada Profesor Dr. Sri Edy Suasono yang lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 16 September 1940. Ia dikenal sebagai guru besar ekonomi Universitas Indonesia sekaligus menantu Bung Hatta. Namun, ketertarikannya pada koperasi sudah ada sejak sebelum menikah dengan Meltia Farida Hatta. Latar belakang pendidikannya ditempuh di FEUI, lulus tahun 1963, kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di University of Pittsburgh hingga meraih gelar PhD pada 1969. Sri Edy aktif dalam gerakan koperasi, antara lain menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ilmu Koperasi pada tahun 1987 dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia pada tahun 1988. Baginya, koperasi adalah wujud nyata ekonomi kerakyatan sekaligus sokong guru perekonomian nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Atas kiprahnya, pada 13 Juli 1988, ia dikukuhkan sebagai guru besar dengan pidato berjudul Demokrasi Ekonomi, Komitmen, dan Pembangunan Indonesia, yang menegaskan komitmen memperjuangkan koperasi sebagai sarana pembangunan ekonomi rakyat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.